Hubungan DPR dan pemerintah sering panas dingin sejak Presiden Joko Widodo dilantik 20 Oktober 2014. Rencana pemerintah bisa gagal bila tidak mendapat persetujuan parlemen, termasuk soal pencalonan Komisaris Jenderal Polisi Badrodin sebagai Kapolri. Sekarang Presiden Jokowi tak hanya harus menjinakkan koalisi merah putih yang sejak awal menyatakan sebagai oposisi, namun juga kawan seiringnya di koalisi Indonesia Hebat. Dalam urusan calon Kapolri misalnya, PDI Perjuangan termasuk di barisan depan yang mendesak Presiden menjelaskan alasan Komjen Polisi Budi Gunawan tidak dilantik. Untuk menjawab soal Budi Gunawan dan pencalonan Badrodin Haiti sebagai Kapolri, Presiden berencana menemui DPR Senin mendatang. Adakah pertemuan Presiden dengan DPR bakal melempangkan jalan Badrodin Haiti menjadi Kapolri? Ya, ada headlines kita lanjutkan kembali. Bang Don, tadi Pak Ikrar katakan ini KMP sudah mulai juga berpikir bahwa negara ini harus dibangun lebih baik dengan kerjasama yang lebih baik legislatif dengan eksekutif. Saya cuma berpikir, ya konstelasi di DPR memang berubah gitu. Kemudian Presiden harus kemudian menghadapi DPR dengan cara yang berbeda juga. Ini interpretasinya banyak ya. Ya. Mas BHM katakan tadi itu betul. punya Jadi partai soalnya. salah satu cerita di belakang itu apa yang dikatakan oleh Mas BHM. Itu seperti Presiden yang tidak punya partai. Saya tidak tahu apakah KIH rela Presiden harus datang ke sana. Ini pertama kali kan Pak Ikrar. Lalu kemudian KMP dalam posisi yang juga tidak terlalu solid. Gitu. Pertanyaannya sebetulnya apakah ini keinginan DPR atau pimpinan DPR kan kira-kira begitu ya. Mungkin nanti akan perlu clarify tentang ini. Tapi kalau Jokowi sendiri kan seperti kata saya tadi, ya dipanggil, ya ditanya, kita jawab. Nanti kalau kita pokoknya siap-siap aja gitu. Tapi interpretasinya menurut saya banyak yang ini Mas. Ya, berawal kan dari surat yang Komisi 3 layangkan ke pimpinan DPR Dewan, ya, untuk disampaikan kepada Presiden. Tapi sama sekali tidak ada tanggapan. Ya. Artinya kita ingin bertanya kenapa Budi Gunawan tidak dilantik gitu, ya, tidak dilantik. Nah, itu tidak pernah ada tanggapan. Tiba-tiba kemudian ada surat baru. Nah, itu yang kita ingin penjelasan kenapa seperti itu. Dan inisiatif ini sebenarnya juga bukan inisiatif dari kami, inisiatif dari Presiden. Ya. Jadi menurut pimpinan DPR ketika kemarin saya juga ikut pertemuan dengan pimpinan Pak Tejo. Ya, jadi waktu saya ikut pertemuan dengan pimpinan DPR dan pimpinan fraksi dalam rapat itu memang disebutkan bahwa memang Presiden mengutus ya Menko Polhukam dan Mendagri untuk membicarakan masalah ini. Ya mungkin karena beliau melihat kebisingan di luar parlemen, kemudian juga ada di dalam parlemen terkait dengan bagaimana supaya ada pertemuan sehingga beliau berinisiatif untuk mengutus Pak Tejo dan Pak Cahyo untuk membicarakan masalah ini. Bukan membicarakan masalah ini dan selesai di situ. Ya mudah-mudahan. Ternyata buntutnya adalah bahwa Presiden harus ke sana. Bertemu. Ya memang pertemuan itu dalam rangka untuk menggelar rapat konsultasi tersebut. Sebetulnya sih menurut saya komunikasi DPR dengan Presiden ini bukan pertama. Di istana juga. Kalau di istana iya, tapi kan ke DPR-nya. Ya itu waktu itu pimpinan DPR. Pimpinan DPR. Kalau ini plus dengan pimpinan fraksi. Bahkan ada pimpinan komisi. Oke. Karena paling tidak ada Komisi 3 yang harus minimal pimpinan Komisi 3 akan hadir dalam rapat konsultasi tersebut. Karena itu membahas soal langkah maju lah. Ya, langkah maju. Tetapi saya membayangkan sesudah ini kemudian ke depan Presiden kalau mau buat kebijakan atau sesuatu akan menghadapi persoalan yang begitu rumit di Dewan. Ya saya sih melihat ini tuh yang macam-macam begini. Kalau saya ini melihat jangan-jangan akan berulang apa yang terjadi pada saat kesepakatan APBNP. Ya, ketika itu kan semuanya setuju dengan cepat tercapai persetujuan. Yang paling gaduh itu justru PDIP kan. Sehingga mungkin kalau tidak ada protes PDIP itu tidak perlu sampai malam, pagi itu sendiri sudah disetujui. Tapi ini salah satu kesepakatan APBNP yang mungkin tercepat gitu dalam selama reformasi. Saya kira ini ya kita tahu di belakangnya mungkin ada Pak Luhut ya yang mengorkestra ini. Dia ingin mengulangi suksesnya ini dalam soal BG ini. Ketemu dulu selesai nanti ketemu hari Senin di dibayar dengan Presiden datang. Ya, tapi setelah itu everything tapi saya kira yang paling gaduh akan PDIP juga. Yang lain yang paling nyaring dan gaduh justru dari PDIP. PDIP Mas. Ya. Banyak kecewa Pak. Iya. Iya, itu kan berarti
kemudian menunjukkan hubungan presiden dengan partainya sendiri yang tidak. Itu yang saya selalu mengatakan ya. harmonis. Saya ini sebagai pengajar ilmu politik ya, merasa aneh ya. Merasa aneh. Ya aneh. Di dunia ini tidak ada partai pemerintah yang kemudian akan mengajukan hak angket, akan mempertanyakan ini kepada presiden, tidak ada. Anda boleh lihat, kalaupun ada itu pasti dalam internal yang tidak kemudian muncul Baiklah, ke itu karena surat sudah kabar. 10 tahun jadi oposisi masih bersikap Itu dia, oposan. itu masih gamang kan, atau masih marah gara-gara misalnya nggak dapat porsi Iya. kabinet yang begitu banyak. Gamang atau yang kedua ya sebenarnya. Tapi buat saya itu yang namanya partai yang kalau memang udah menyatakan bahwa akan menjadi partai pemerintah, dan dia juga yang adalah mendukung pasangan Dia yang Jokowi mengusung kalah, Presiden yang mengusung dan Wapres, itu, ya itu harusnya juga konsisten dengan keputusannya. Nggak bisa kemudian tiba-tiba mau bikin hak angket lah, mempertanyakan soal BG dan atau Badrodin lah, itu buat saya itu out of questions kalau memang dia berasal dari partai pemerintah, karena ini lagi-lagi anomali politik. PDIP itu anomali politik. Tapi seperti menunjukkan Tinggal kepada apinya. masyarakat bahwa hubungan antara PDI Perjuangan dengan presiden tidak bagus. Ini kan bukan cerita baru. cerita baru. Dalam waktu Hanya 1-2 bulan ini kan sejak BG ceritanya kan sudah seperti itu, Nung. Dan itu terbuka di Terbuka, kelihatannya terbuka. Saya nggak bisa kongsi komentar gitu juga. ya. Mas Bambang. Ya, jadi saya lihat ini kan juga menunjukkan bahwa sebetulnya kan bahasa terangnya, karena dalam soal BG ini antara presiden dan ketua partai PDIP Beda. berseberangan dan tidak berhasil disatukan pendapatnya walaupun sudah ada berapa kali pertemuan, dan itu akhirnya merembet ke bawah. KMP memanfaatkan itu ya, Pak Nasir. Sebenarnya kalau pertanyaan sebenarnya menarik. seperti yang kita bicarakan di awal tadi, kalau misalnya KMP ingin mendapat citra ya dan lain sebagainya, tentu kan kita akan berpikir seperti itu. Sama misalnya ketika revisi ya atau Kemenkumham ingin mengevaluasi PP 99 tahun 2012. Kalau kami mencari muka, ingin cari untung, kita akan bisa menentang evaluasi tersebut. Tapi karena kita berbicara melihat regulasi ya kemudian realita di lapangan di mana Komisi 3 sudah mengunjungi seluruh lapas, rutan-rutan ya terkait dengan bagaimana gelisahnya para narapidana terutama yang terlibat dalam kejahatan narkotika ya, terutama narkotika ya. Ya. Kalau korupsi barangkali itu orang-orang pengusaha yang banyak duit dan lain sebagainya. Begitu mereka tidak begitu sulit untuk mendapat akses remisi dan lain sebagainya. Ya, bagaimana yang narkotika ya, yang terorisme sangat sulit mereka mendapat akses untuk berremisi. Ya, jadi itu persoalannya. Makanya waktu Kemenkumham ingin mengevaluasi ya kita memberikan dukungan, terutama Koalisi Merah Putih. Ya, itu dapat poin juga itu, Pak. Poin gimana? Kan itu juga artinya hubungan dengan pemerintah semakin baik begitu. Oh iya, itu terserah orang menilai. Tapi kami melihat tidak melihat bahwa ingin berbuat baik dan lain sebagainya. Tapi itu konsekuensi saja dari apa yang kami berikan dukungan kepada Kemenkumham tersebut. Tapi bisa tidak kalau orang bilang bahwa ketika hubungan presiden dengan partai pendukungnya buruk, maka lawan politiknya artinya partai-partai yang partai oposisi lah, partai KMP begitulah, bisa memanfaatkan kesempatan ini. Sebenarnya kan sejak awal sudah ada banyak pengamat mengatakan bahwa KMP ini akan berisik di parlemen, ya, akan mempersulit Faktanya presiden. lebih cool Ya, akan mempersulit, pokoknya ya berisik lah gitu, ya. Kami ingin sampaikan kepada para pengamat tersebut, kami tidak berisik seperti yang mereka Nggak bayangkan. gaduh loh, yang gaduh orang lain karena sudah ada yang gaduh, maka KMP nggak perlu gaduh. Bang Don. Tapi memang ini sesuatu yang tidak diduga. Tapi kan kalau kita lihat juga kan karena misalnya Jokowi punya hubungan baik dengan Pak Prabowo, kan gitu kan. Kemudian beberapa waktu lalu bisa menjinakkan ARB lewat Luhut Panjaitan. Kira-kira begitu. Memang kalau lihat posisi seperti itu mungkin benar Pak Ikrar tadi agak anomali politik kita sekarang ini. Bahkan anomali itu berlanjut. Kalau kita lihat reaksi yang dulu menjadi relawan Jokowi terhadap pengangkatan pejabat-pejabat maupun baik di BUMN, komisaris, terutama komisaris, itu kelihatan bagi di mata mereka ini kok Jokowi merangkul pihak seberang. Betul. Ya, dan saya kira itu mungkin bagian dari deal untuk yaitu kalau partai pendukungnya sendiri malah ngerecokin, apa boleh buat saya harus mengurungkan tangan dari partai yang lain. Kalau mestinya kan akan harus berakhir kan? Kenapa, Pak? Mestinya kan hubungan yang tidak harmonis itu mestinya harus berakhir kan? Seharusnya. Tetapi kan kalau kemudian posisinya seperti ini terus akan gaduh dengan PDIP terus dan kemudian mungkin akan jadi lebih baik dengan Keputusan itu akan berakhir kalau masalahnya ini masalah yang rasional.
Tapi kita tahu dalam soal BG ini, Ya, itu betul. ini masalah yang sangat emosional. Gimana menyelesaikan masalah yang emosional seperti ini? Ya, jadi ini konsekuensi logis dari kita menggunakan sistem presidensil, ya. Biar bagaimanapun presiden itu tetap the first among equals, ya. Terlepas dari misalnya partai-partai politik itu gaduh, dia tetap tidak bisa di impeach kalau memang tidak ada alasan-alasan yang konstitusional, ya. Itu menjadi satu keuntungan, ya. Tapi juga ini juga menjadi suatu hal yang boleh dikatakan jadi kelemahan, ya, dalam sistem kepresidensil, di mana kalau kemudian sesuatu itu berjalan seperti ini, itu tidak ada kata mosi tidak percaya di parlemen seperti kalau dalam sistem parlementer misalnya, kan gitu. Saya beri contoh misalnya, kan ini kan teman-teman DPR kemarin kan mau ngasih angket ke Pak Yasona Lawli misalkan, itu buat saya tuh gaya parlementer itu, karena kan kalau mau angket bukan ke menterinya tapi ke presidennya. Kenapa? Saya mau bilang anomali yang lain ya Pak Ikrar. Bisa jadi. Anomali yang lain sesudah anomali partai pendukung itu Ya, tadi. memang begitu. Konsekuensi dari sistem presidensial sudah begitu, Pak Ikrar. Artinya kadang-kadang bisa renggang, ya, seperti karet juga. Betul. Ya, bisa Renggang, bisa dekat, bisa akrab gitu. ya, Yang pusing kan kita sebagai wartawan. Apa sih kejadiannya, kita aja pusing apalagi publik. Kok begini sih? Oke, kita sudah hampir sampai di bagian akhir, Mas Bambang. Saya boleh dapatkan closing statement? Ya, saya kira gini ya, ada pepatah bahasa Inggris mengatakan beware of what you wish for, you might get it. Jadi maksud saya, dalam sistem presidensial memang sistem check and balances. Justru kalau misalnya eksekutif dengan legislatif terlalu akrab, yang rugi rakyat. Demikian juga mereka harus tetap ada gesekan-gesekan. Karena lain dengan sistem parlementarian, ya di situ ada oposisi sama partai pendukung. Kalau di sistem presidensial ya memang eksekutif pengimbangnya, legislatif pengimbangnya juga yudikatif. Justru sama lah seperti ketika presiden bilang KPK sama polisi harus akur. Bahaya. Jangan akur-akur banget gitu. Justru KPK mesti punya kemampuan, kamu kepala polisi pun saya bisa tangkap kalau korupsi. Gitu ya. Kalau akur yang rugi rakyat. Enggak. Ya, saya sebagai anggota DPR berharap sekali dalam rapat konsultasi ke depan itu, Presiden bukan hanya tegas dalam soal pencalonan Kapolri, tapi juga tegas agenda apa yang akan diemban oleh Kapolri yang akan datang. Ya, jadi bukan hanya sekedar misalnya alasan hukum bahwa kemudian Badrodin itu diajukan, tapi juga ada persoalan-persoalan lain di kepolisian yang diharapkan oleh Presiden bahwa Badrodin bisa menghandle itu semua. Dan jadi, bisa dijelaskan oleh Presiden. Ya, harus dijelaskan kepada masyarakat agenda Kapolri yang akan datang, misalnya 1, 2, 3, 4 dan lain sebagainya, sehingga kemudian masyarakat bisa mengevaluasi kinerja Kapolri yang akan datang. Selama ini kan agak kabur, ya? gray area gitu ya, area abu-abu gitu loh. Pak Ikrar. Saya dari penilaian suara pembaruan hari Kamis lah ya, Kamis tanggal 2 April, itu jelas-jelas suara pembaruan itu menyatakan ya bahwa banyak sekali nih kerjaan-kerjaan yang harus dilakukan oleh DPR ya bersama pemerintah ya yang belum dijalankan ya. Itu pembahasan yang harusnya membahas RUU itu banyak yang terbengkalai gara-gara keramaian soal pelantikan calon Kapolri atau keramaian yang lain juga ya. Dan buat saya ini lagi-lagi ini mudah-mudahan menyadarkan baik itu eksekutif dan legislatif ya untuk juga mendengarkan suara publik. Ya. Bahwa enough is enough ya. Memang ada masa di mana DPR memang harus keras terhadap pemerintah, tapi ada juga masa di mana eksekutif dengan legislatif itu harus bersama-sama bekerja sama untuk menyelesaikan misalnya persoalan-persoalan tadi saya katakan legislasi rancangan undang-undang begitu. Ya kebetulan ya saya dengar-dengar nih katanya Presiden itu memberi pesan kepada polisi untuk menjadi aparat penegak hukum yang bisa memberantas korupsi. Ketika KPK sekarang mulai agak menurun, itu akan dibebankan ke polisi. Saya juga dengar-dengar bahwa tugas-tugas seperti itu akan dibebankan kepada kepemimpinan Polri kali berikut. Entah benar atau tidak, kan di dalam interview saya dengan Pak Budi Waseso, sebetulnya polisi sudah mau mengambil sejumlah perkara yang sangat besar. Dan saya rasa kalau itu mau diambil, DPR juga berkepentingan supaya Kapolrinya cepat cepat ada dilantik ya, siapapun dia gitu ya. Lihat aja kasus UPS 6 miliar ini. Polisi bisa cepat nggak? Itu dia. Ya, Bapak-bapak sekali lagi terima kasih sudah hadir di The Headlines, dan itulah The Headlines kali ini. Sampai jumpa.